Halo, jumpa lagi di 365 series. Kali ini kita akan kasih teaser sneak peek tentang buku berjudul apa itu kebaruan. Kebaruan apa yang kamu tawarkan pada dunia? Beberapa teaser kutipannya di buku ini. The sense of novelty we get from the tips won't automatically increase our progress. We go to practice and evaluate it. Quality introduces novelty and novelty keep us engaged. The things that become new are the ones you intentionally plan for. There is no coincidence is newness. Setiap jiwa senantiasa baru, dunia dan kita. Tidak diketahui kebaruan itu dalam keabadian. Usia bagai arus baru dan baru senantiasa berlangsung dalam tubuh. Begitu kata Jalaluddin Rumi. Hybrid paradox bisa menjadi salah satu approach untuk menulis yang mengandung kebaruan. Apa approach yang kalian gunakan? Apa persamaan, perbedaan, dan hubungan jenius dan kebaruan? Bagaimana cara menulis untuk mengandung kebaruan? Redefinisi sholatnya, redefinisi masjidnya di sana. Akan lahir kebaruan personal, komunal, dan sosial. Lebih kreatif, lebih liar, lebih punya kebaruan. Bahasa berikutnya kebaruan apa ya? Dialog itu memekarkan kemungkinan membuka kemungkinan. Film cinta masih tentang hati dan keterkaitannya kita tersurat dalam pusaran klasik. Jika menawarkan kebaruan bahkan menjadi cenderung kebodohan jika tak mau disebut pembohongan. Pastikan kebaruan kalau korpusnya baru tetapi metodenya tidak baru itu bukan kebaruan. Yang terpenting adalah khas, sikap, posisi kita, nilai-nilai makna kebaruan, bukan sesuatu yang belum pernah ditemukan orang lain, tetapi posisi khas penulis atau peneliti. Kebaruan originalitas muncul pada diskusi. Data yang sama diolah dengan cara yang sama akan berbeda di tangan peneliti atau penulis yang berbeda. Kalau ada konsep atau nama tertentu yang menjadi khasanah dalam riset, cukup tulis nama, tidak perlu detail, tapi itu tidak otomatis menghasilkan kebaruan. Lebih pada waktu memilih kata-kata, strategi menyampaikan pertanyaan itulah yang menunjukkan adanya kebaruan atau tidak. Tawarkan posisi yang hanya penulis yang punya. Tidak sekedar mendeskripsikan saja, tunjukkan pengaruhnya. Kebaruan itu memuat opini expert. Kalau tidak ada opini, maka tidak ada kebaruan. Setelah kajian-kajian sebelumnya, Denny melihat gap dan kebaruan apa yang bisa kita isi dari riset atau tulisan kita set of the art. Pilih scope atau subtema yang sesuai dengan passion atau material yang kita punya. Berikan perspektif mengandung kebaruan, sesuaikan dengan tema utama, ikuti aturan selingkung tulisan, tawakal dan berdoa. Biasanya kita mengupayakan agar tulisan sesuai dengan thought dan tema conference, lalu kita mencari real problem yang solusinya signifikan dan punya nilai kebaruan. Dunia kreatif tidak hanya harus kontekstual, tapi juga harus punya nilai kebaruan. Saat menulis puisi itu seperti hidup, apakah mengikuti kaidah atau mengalir saja? Jangan bertanya yang membawa pada jawaban dengan pilihan satu saja. Bayangkan kemungkinan-kemungkinan lain, itulah fungsi puisi, fungsi sastra, fungsi seni. Mungkin bukan baru banget ya, tapi bisa jadi mengandung kebaruan. Ya, Abang mau terbangun tadi sebenarnya menemukan kalimat bagus mengandung kebaruan. Nyadar juga kalau tidak sekadar tulis maka akan hilang. Tenang, pas beneran bangun sudah nggak tetap lagi tuh kalimatnya. Diingat-ingat pun tidak ketemu. Nah, ini teaser sedikit lagi dari buku apa itu kebaruan. Bagaimana cara reviewer menilai kebaruan atau novelty sebuah artikel atau paper atau tulisan? Apa ada parameter tertentu yang biasanya menjadi indikator pilihan atau mengukur kebaruan konsep tersebut? Kebaruan adalah melihat secara komprehensif keterkaitan satu sama lain antara toko buku, penerbit, penulis, lembaga, dan lain-lain. Oh, ini dalam konteks buku. Bagaimana bekerja dan saling kontribusi. Meski simpulannya ada temporality, ada pengulangan-pengulangan. Teaser lain, kutipan lain tentang kebaruan memiliki sudut pandang, perspektif berbeda dan kebaruan yang khas dirimu. Jika disampaikan dengan bahasa update, orang akan merasa terhubung, dapat kebaruan, insight atas nilai tambah yang sebenarnya sudah disampaikan sejak lama. Originalitas ide dan kebaruan bisa dilihat dari yang memakai referensi, mempunyai ciri khas. Paling penting originalitas ide, ketika depannya sudah tidak menarik, tidak menggambarkan isi, pasti di skip. Kalau sama akan dicari yang komprehensif. Jangan lalu menceritakan pengalaman, berkaitan intuisi dengan banyak interaksi, membaca kebaruan yang dicari ketika semakin banyak konten, penguasaan bahasa. Bagaimana membuat pembaca mendapatkan kebaruan dan terhibur. Novelty kebaruan tidak gampang kalau tidak diasah.
Meskipun di acara mujahadah dan menakjubkan kayak nggak ada kebaruan, tetapi sesungguhnya itu bisa berarti pembaruan, recharge energi dan soul, jiwa, jika kita sungguh-sungguh khusyuk dan tadarruk. Event yang kita pikir bakal ada kebaruan karena bertajuk sembilan nasional menjadi biasa-biasa saja jika memang nggak ada kebaruannya. Keseimbangan, paradoksa, konservatif, sekaligus mengusung kebaruan. Nggak ada yang nggak mungkin kok. Badaya penasaran dengan kajian Islam menurut yang kekinian dan mengandung kebaruan. Semoga kapan-kapan nemu ini 27 Rajab mau Islam Mi'raj ya. Kita tunggu aja nanti ada kebaruan apa di berbagai speech-nya orang-orang di ternyata di Islam. Kalau tidak dapat yang baru atau kebaruan dari sharing, ada dua kemungkinan. Mungkin narasumbernya tidak all out, masih menyembunyikan ilmu, atau memang tidak punya yang bisa dibagi. Itu karena mereka nggak ada lagu-lagu baru atau performa yang mengandung kebaruan atau gimana. Diksi, kalimat-kalimat, dan ungkapan-ungkapan ajaib hadis mengalir di banyak tempat jadi bukti kebaruan, invention, dan originalitas, terinspirasi detail dan kekhasan cerita. Rangkaian ziarah dari ke Jawa Timur ke tempat yang sama untuk ketiga kalinya. Bagaimana supaya mendapat pengalaman yang mengandung unsur kebaruan? Any idea? Berkah itu memberi kebaikan dan kebaikan untuk kebaikan. Membarukan dengan kebaruan. Ini dari Pak Awi. Definisi kesepian yang sebenarnya adalah hidup tanpa tanggung jawab sosial. Itu dari Pak Gunawan Muhammad. Kebaruan ada di mana-mana, bahkan ada dalam doa yang kita baca sehari-hari. Kebaruan itu biasanya lahir justru dari keberanian menjadi diri sendiri dan bicara dengan gayanya sendiri. Jangan sampai perasaan dosa membelenggu, kalau taubatan nasuha mungkin dia beri kejernihan dan kebaruan. Kadang ada masa di mana pas nulis, duh, rap, jelek. Pindah ke buku orang lain, duh, klise. Pindah lagi, duh, false. Pindah baca. Nggak ada kebaruan. Duh, PR. Kenapa harus siswa dianggap pamer kalau pamernya jadi penyemangat yang lain mengeluarkan pemahaman ataupun kebaruan? Jadi kalau mindset dan capability-nya belum kebaruan, tak mungkin menulis kebaruan juga ya. Oh, jadi kalau kita mau menulis kebaruan, harus punya mindset kebaruan dan capability kebaruan juga. Ada quote-nya Mbak Bilangan. Kebaruan adalah belum tercapainya alasan untuk kecewa. Jadi banget. Kemampuan menemukan kebaruan suatu objek dan tekniknya adalah ukuran kehebatan seorang kreator. Bagaimana menyembuhkan kebaruan dari dirimu jika kamu tidak membarukan dirimu? Yang kritis yang menerbitkan kebaruan. Perbesar wadah kapasitas kita agar bisa melalui masalah apa saja, out of the box, perbagus jiwa agama, hubungan dengannya, roots make fruits. Daripada things out of the box, kita bisa buang kotaknya. Sekalian kalau memang usang let's think borderless. Angle yang sangat beda, out of the box, bikin kita hanya terlalu, tapi sekaligus terbuka dan mikir. Lalu di buku apa itu kebaruan, mengkurasi beberapa cuitan dan tulisan selama 12 tahun di NLP, kita memakai kata kunci juga perspektif. Yang ternyata itu ada katanya dengan kebaruan juga. Baru kemarin aku dengar tafsir dan perspektif tawadu itu adalah profesionalisme. Selama ini mikirnya tawadu itu lembah mana, rendah hati ngerunduk. Ternyata beda asumsi selama ini. Sebenarnya dari lama kita tahu, mungkin cara kita menyikapi hidup dan tantangannya akan sama sekali berbeda. Kalau menggunakan perspektif dan cara tafsir baru dari Prof. Rio Hasan tentang spirituality dan religiosity, bagaimana cara kita makna kata lima dotilah ya? Kalau ada beberapa perspektif akibat kebelum ajukan, berarti bisa berbuah berbagai puisi dan tulisan yang berbeda. Apa persamaan, perbedaan, dan hubungan antara paradigma, framework, dan perspektif? Barusan aku berpikir lebih jauh lagi dan ada tambahan perspektif baru. Kalau misalnya nih, aku dapatnya insight berasal dari wahyu atau ilham atau ujuk-ujuk dapat di kepalaku karena Allah langsung menaruhnya di situ, gimana caraku memvalidasi perspektif dan tafsir baruku itu atas sebuah artefak? Misalnya tentang tiba-tiba aku nemu tafsir atas pintu berdek di Masjid Agung Demak. Gimana tuh cara memvalidasinya? Kebaruan itu memuat
opini extend expert. Coba ambil perspektif yang berbeda atau memakai pisau pedah kajian yang berbeda atau studi case-nya yang berbeda. Masya Allah, bisa luas banget kaya dan berbagai macam terjemahan perspektif persepsi atas ayat-ayatnya. Jadi roadmap-nya buat riset kecil, Finding di-upload Moodle untuk assignment kampus, diubah di-upload platform Science Popular, ditambahin jadi paper kirim jurnal, ambil perspektif lain kirim ke conference, dipanjangin atau kompilasi series jadi buku. Itu jadi bukunya satu. Jadinya satu tapi jadi banyak produk. Nah, ada banyak sekali hal di dunia ini yang mungkin disalahpahami. Untuk itulah kita harus berani dan memberanikan diri untuk menyeberang dan melihat pemahaman lain sehingga memperoleh perspektif yang lebih holistik. Ada 22 halaman dari 94 halaman total yang ada bocorannya. Untuk totalnya teman-teman bisa baca di Google Play dan Google Books. Judulnya apa itu kebetulan kejadian Selamat membaca.